Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Titik Belajar. Hari ini kita akan berbincang lagi bersama pembicara kita, teman saya sebenarnya. Nanti kita kali ini akan membahas tentang salah satu jurusan yang masih kayak belum banyak orang yang tahu terkait jurusan ini. Mungkin dengan melalui video ini kita akan menjadi banyak tahu, dan mungkin teman-teman yang kepengen masuk jurusan ini dan bingung mau masuk jurusan apa, mungkin ini menjadi salah satu jurusan yang bisa teman-teman ambil seperti itu. Ini sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa, kita opening lagi. Selamat malam semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya di Titik Belajar. Nah, malam hari ini kita sudah mendatangkan salah satu pembicara kita, salah satu narasumber kita yang akan berbicara banyak terkait salah satu jurusan yang mungkin masih banyak orang yang nggak tahu nih jurusan ini itu seperti apa. Yaitu teman saya, yaitu Bibiana. Hai Bi. Bi, gimana kabarnya Bi? Baik, puji Tuhan. Oke. Nah Bi, kamu bagaimana kabarnya? Iya, puji Tuhan nih Bi, baik. Lagi stay di kosan, nggak kemana-mana. Ya mungkin dengan video-video buat ngundang salah satu pemateri yang hebat ini akan lebih banyak hal yang kita pengen tahu seperti itu. Oke nih Bi, sebelumnya perkenalkan dulu terlebih dahulu, Bibi itu siapa dan dari mana Bi, seperti itu. Oke Bi, silakan. Halo Bi. Oke. Gak jelas Ping, tahu nggak sih? Gak jelas jaringannya. Bentar. Ya, sorry sih. Mungkin jaringan saya yang agak kurang bagus. Kenalan dulu Bi. Oke. Mulai ya. Nama saya Bibiana Donarai Santiadon. Jadi saya itu alumni dari jurusan D3 Teknik Ronsen Universitas Widyahusada Semarang. Terus? Udah. Jadi fresh graduate. Baru kemarin ya Bi ya, selesai wisuda, ujian dan lain sebagainya. Iya, baru kemarin. Oke. Sekarang kesibukannya apa nih Bi? Sekarang kesibukannya nonton drakor. Nonton drakor. Yang dilakukan. Bi, kan topik malam hari ini itu topik malam hari ini yaitu tentang salah satu jurusan yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu, yaitu jurusan radiologi. Nah, background Bibi kan menurut saya itu pas banget nih kita akan bicarakan terkait hal ini. Bi, saya pengen tahu jurusan radiologi itu apa sih Bi? Kalau misalnya jurusan radiologi itu sendiri sebenarnya kita bisa lihat di Google ya, tapi kalau misalnya menurut saya sendiri sih jurusan radiologi itu adalah ilmu medis atau ilmu kesehatan itu yang mempelajari tentang bagaimana cara mendiagnosa atau mengobati suatu penyakit dengan cara atau dengan menggunakan radiasi. Oke. Jadi begitu, mendiagnosa atau mengobati suatu penyakit dengan cara menggunakan radiasi. Seperti itu, radiologi itu. Ya. Oke. Bi, wow, berarti kan kalau misalnya berarti radiologi itu kan kaitan erat dengan radiasi. Orang tahu nih kalau radiasi itu berbahaya. Itu seperti apa, Bi? Pandangan terkait dari sisi radiologi itu sendiri gimana? Iya, kalau emang berbahaya sih, cuman jadi kita tuh ada aturan dari Bapeten. Jadi itu tuh kalau misalnya untuk masyarakat umum, dia radiasinya harus maksimal 1 milisievert per tahun. Itu untuk masyarakat umum. Sedangkan untuk pekerjanya itu 20 milisievert per tahun. Jadi sebenarnya tuh emang radiasi itu berbahaya, cuman pasti di setiap
di setiap zona radiasi itu pekerja radiasi ataupun masyarakat umum itu pasti sudah maksudnya sudah sudah diberikan edukasi. Kalau enggak udah dikasih tanda. Biasanya sih kalau misalnya di rumah sakit itu sudah dikasih tanda, ada tanda radiasi di ruangan radiologi itu. Biar kalau misalnya ibu hamil itu tidak boleh masuk. Kemudian itu tanda berbahaya kan. Jadi orang kalau misalnya mau masuk ke ruangan radiologi itu bukan sembarang orang. Jadi ya benar-benar yang memang membutuhkan pengobatan dengan radiasi ataupun ya itu deh. Dah tuh. Oke, Bi, berarti kalau misalnya dari radiologi itu sendiri berarti ada pakaian khusus nggak sih, Bi? Maksudnya kayak pakaian buat kalian misalnya seperti teman-teman kayak yang bergerak di bidang radiologi itu, berarti mereka tuh punya pakaian khusus nggak sih, Bi, untuk nahan atau supaya tidak terkena papar radiasi terus gitu? Atau pakaian biasa aja seperti pada urus kayak dokter-dokter itu? Enggak? Jadi pasti dong. Oh alah, oke. Pasti ada. Misalnya pakaian khusus itu sebenarnya tuh mulai dari, kalau misalnya yang saya tahu ya, pokoknya untuk bangunan yang dia itu ada energi radiasinya di situ, pasti itu akan memerlukan konstruksi yang betul-betul matang. Jadi tuh setiap dinding, pintu dan lain pokoknya dan ruangan tersebut itu harus kemudian walaupun kami itu tidak setiap saat memakai pakaian itu ya. Jadi itu tuh biasanya banyak sih. Kalau untuk yang melindungi bagian mulai dari sini, ini bagian tubuh bagian sini, bagian depan itu namanya apron. Kemudian ada yang ada untuk yang melindungi mata, kemudian ada yang untuk melindungi tenggorokan, kemudian untuk melindungi daerah intim dan lain sebagainya itu ada. Tetapi tidak selalu digunakan. Oke. Seperti berarti di saat-saat tertentu saja ya, Bi ya? Kedengaran nggak, Ping? Kedengaran. Maksudnya tadi saya bilang berarti pakainya alat barang itu berarti di saat-saat tertentu saja. Oke, Bi. Bi, saya pengen tahu di awal belajar di radiologi itu kalian belajar apa saja sih, Bi? Apa hanya berurusan dengan radiasi terus atau belajar apa, Bi? Kira-kira? Hai, Bi. Nggak kedengeran. Bi, kedengaran nggak suara saya? Saya tanya ini, Bi, apa namanya? Iya. Selama kuliah di jurusan radiologi itu belajarin apa saja sih, Bi? Belajar apa saja? Oh, banyak. Banyak, sangat banyak. Jadi mungkin teman-teman banyak nih yang Iya ya. Jadi awal-awal sih itu masih ada matematika dasar, ada fisika dasar, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya yang lebih spesifik ke jurusan itu ada tentang teknik radiografinya bagaimana, terus bicara tentang proteksi radiasi, terus anatomi juga. Jadi anatomi radiologi, anatomi fisiologi. Jadi kita tuh belajar tulang-tulang, segala macam syaraf-syaraf dan lain sebagainya, itu kita belajar semua sih. Berarti banyak ya sebenarnya, Bi ya? Iya, banyak sekali, Peng. Bi, ceritain dong, Bi, pengalaman selama kuliah di jurusan radiologi itu seru dan sedihnya. Sebenarnya tuh banyak jadi kan ini kan kita kuliah di itu ya, medis. Jadi jurusan medis itu kan seperti yang kita ketahui, kita tuh harus terjun langsung ke lapangan kan, biar kita bisa tahu bagaimana nih keadaan di lapangan dan lain sebagainya. Jadi
kita tuh dari kampus kita sendiri itu ada 4 kali praktik kerja lapangan. Jadi waktu itu apa ya, banyak suka duka sih sebenarnya kalau misalnya PKL itu sebenarnya. Yang paling bukan duka juga ya sebenarnya, cuman yang paling susah itu ketika kita sudah sampai di rumah sakit yang besar. Contohnya saya waktu itu waktu PKL pertama kali di rumah sakit Muwardi di Surakarta di Solo kan. Iya. Nah itu coba nanti bisa di searching, itu kan rumah sakitnya rumah sakit besar ya. Jadi itu pasiennya sangat banyak dengan saya yang baru sekali bagaimana cara menghadapi pasien, bagaimana kalau pasiennya dengan sakitnya seperti ini, saya harus apa segala macam. Seperti itu. Dan pasien juga itu punya temperamen yang berbeda. Iya, Bi, tadi sampai terakhir di temperamen pasien yang beda-beda, Bi. Oh iya, oke. Maaf ya, Bi, jaringan saya mungkin temperamen ada rusak. Ya, nggak apa-apa, Ping, santai. Temperamen dari pasien tuh beda-beda kan. Mesti ada nanti yang kalau misalnya badannya digerakin dikit langsung teriak-teriak. Terus ada yang pokoknya nggak kooperatif lah. Ada yang seperti itu. Tapi banyak juga, nggak sedikit juga sih yang kooperatif. Jadi kita di situ tuh melatih kesabaran, bagaimana kita bisa istilahnya tuh kita muter otak kita, bagaimana caranya dengan kondisi pasien seperti ini saya harus bisa memproyeksikan pasien itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan teori kayak gitu. Ya supaya bisa mendiagnosa dengan baik itu loh, sehingga nanti dokter spesialis radiologinya tuh bisa mendiagnosa dengan baik. Oh ini penyakit apa kayak begitu. Terus ya kalau pengalaman yang lainnya ya pastinya dapat banyak teman ya, karena kita kan PKL di 4 rumah sakit yang berbeda-beda. Jadi ya pastinya kita sudah dapat banyak kenalan, banyak teman, karena yang PKL juga bukan cuma dari jurusan radiologi, tapi itu ada dokter segala macam begini gitu. Ya begitulah, perawat dan lain sebagainya. Jadi kita bisa banyak mengenal orang, bisa banyak koneksi juga. Seperti itu. Wah, itu ya, Bi, ya, berarti pengalaman berarti selama kuliah tuh, apalagi di jurusan radiologi, sebenarnya seru-seru aja ya, Bi. Mungkin paling parahnya itu ketika yang di awal saja sih sebenarnya, karena minim pengalaman yang tiba-tiba langsung masuk ke rumah sakit besar itu kan kayak shock juga. Oke, Bi, terakhir nih, ya, Bi. Betul. Kasih ini dong, Bi, kasih tips dan trik ke teman-teman atau yang ada di rumah yang kepengen atau belum tahu jurusan ini dan kepengen masuk jurusan ini, apa-apa yang perlu dipersiapkan dan kira-kira prospek depan dari jurusan ini tuh gimana, Bi? Tipsnya apa ya? Tipsnya sebenarnya belajar kali ya. Ya belajar aja sih, belajar dan berdoa. Terus ya kalau bisa sih saya menganjurkan dari jurusan IPA, karena jurusan ini kan pasti banyak bicara soal fisika, biologi tapi itu tentang anatomi ya, dan lain sebagainya. Jadi yang IPA pasti akrab lah. IPA pasti akrab dengan radiologi ini. Terus prospek kerja ke depan ya. Ya banyak sih, ini tuh bisa jurusan ini tuh kalau mau ya D3, D4 itu ya bisa jadi radiografer. Kalau tidak ya bisa nanti kalau mau jadi fisikawan medik bisa. Terus mau jadi dosen, mau lanjut S2 bisa. Terus juga bisa jadi aplikan juga. Aplikan itu yang untuk alat-alat radiologi gitu bisa. Alat kesehatan. Bisa semua deh. Wow. Berarti sebenarnya prospek kedepannya itu besar banget ya, Bi, ya, untuk dari jurusan ini. Bi, kan pasti kan ini jurusan ini kan prodi kan. Nah, di fakultasnya itu, Bi,
apa jadi jurusannya selain radiologi yang barengan sama Bibi di jurusannya Bibi? Oh, eh yang satu jurusan sih ada fisioterapi ya, fisioterapi, kemudian keperawatan, kemudian elektromedik, Kalau elektromedik terus itu yang rekam gimana, Bi? medis sama refraksi optis. Bi, yang Kalau elektromedik elektromedik itu dia itu yang yang elektromedik itu yang apa ya? Mereka itu belajar, setahu saya ini ya, karena saya juga tidak terlalu mendalami, tapi setahu saya itu mereka belajar tentang alat-alat medis. Jadi mereka itu bisa merakit alat-alat medis, bisa memperbaiki alat-alat medis dan lain sebagainya. Oh, alah. Seperti itu. Oke. Wow, Bi, thank you ya, Bi ya, untuk malam hari ini mau membagi cerita bersama saya dan juga teman-teman dari Titik Belajar. So, karena ini namanya Titik Belajar, jadi di sini tuh semua itu belajar. Apa-apa, semuanya itu belajar. Ya nggak, Bi? Oke, ya. Bagus, Ping. Langkah yang bagus. Mantap. Iya, betul. Langkah yang baik. Sangat-sangat baik. Bi, ini kan orang nggak tahu nih, si Bibi itu dari mana, Bi? Bibi itu dari mana sih, Bi, asalnya? Saya dari Manggarai. Jadi kita tuh satu sekolah ya sama teman saya ini, Benyamin Jemat. Jadi kita satu sekolah dari SMP sampai SMA. Kita dari Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Oke, teman, aduh, Bibi yang orang-orang tahu, orang yang paling ambis, pintarnya luar biasa. Orang-orang yang dipandang luar biasa, otaknya itu nggak pernah turun dari SMP, SMA sampai kuliah ini, rabet terus mahasiswa berprestasinya nih. Nah, terima kasih ya, Bi, untuk malam hari ini udah bagi cerita ke teman-teman semua dan juga di Titik Belajar. Ini sangat sederhana sekali, mohon maaf karena apa namanya, ini masih pakai Zoom. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa ada kolaborasi lagi di berbagai topik, misalnya bukan hanya tentang jurusan ataupun tentang mungkin ini tentang apa ya, karir mungkin ya, seperti itu ya, Bi ya, kedepannya seperti itu. Iya. Oke, Bi, sehat-sehat ya, Bi ya, thank you so much. Makasih, bye. Mantap, Bi, dah. Selamat malam, thank you. Malam, thank you.